Halo guys, bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membuat cilok. Cilok pedas manis. Iya, kita bisa lihat di situ bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung aci, ada untuk bahan yang dicampurkan ke tepungnya ada bawang putih, merica, dan daun bawang. Sedangkan untuk sambal pedas manisnya kita ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan saus sambal, dan ada tambahan opsinya seperti kecap, garam, gula, dan saus tiram kalau bagi yang pengen. Dan itu di tengah ada keju, untuk isian aja, itu opsional ya, kalau mau diisi, kalau enggak juga udah enak. Untuk perbandingan aci dan tepungnya 1:2, 1 tepung 2 aci. Oke, langsung saja kita akan haluskan merica dan bawang putih untuk dicampurkan ke dalam adonan tepung dan acinya. Kita haluskan bersama dengan garam ya guys. Oke, kita haluskan. Kita haluskan merica dan bawang putih ini dengan kita beri garam. Salah satu guna garam di dalam menghaluskan ulek ini adalah untuk mempermudah melembutkan yang diulek gitu. Jadi salah satu kegunaan garam ketika mengulek atau menghaluskan yaitu adalah untuk mempercepat menghaluskan apa yang sedang kita ulek. Kalau di sini merica dan bawang putih, yaitu yang akan mempercepat halusnya adalah garam. Itu ya. Itu sedikit ilmu. Ceng ceng. Ini HP-nya jatuh mencelat ya, mohon maaf. Oke, kita mulai masukkan tepungnya. Di sini saya pakai 1/4. Lalu kita masukkan aci. Acinya setengah kilo. Jadi bandingannya 1 tepung terigu dan 2 tepung aci. Kita masukkan bumbu halus, merica, dan bawang putihnya. Lalu kita masukkan daun bawang. Lalu kita masukkan air panas. Air panas sedikit demi sedikit. Sebelum kita masukkan air panas, kita pastikan adonan tepung terigu dan tepung acinya beserta bumbunya sudah kita campur jadi satu ya. Sudah rata, baru kita masukkan air panasnya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, oke? Kita masukkan lagi airnya sedikit demi sedikit. Jangan tertipu dengan kelihatannya belum atau kurang air. Jangan tertipu dengan adonan. Jadi masukkan sedikit demi sedikit supaya mendapatkan kalis yang bagus, sampai menjadikan kalis yang bagus. Oke guys, kita uleni pakai tangan saja biar lebih terasa ini sudah kalis atau belum. Jadi kalau memang adonannya masih keras banget, ditambahi air sedikit demi sedikit. Ya, ditambahi air panasnya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Jangan tertipu dengan adonan yang keras, karena kita akan mencari adonan yang kalis yang bagus, oke? Kalau nambah air sedikit demi sedikit. Nah, di video yang ini saya tuh terakhir nambahin air kebanyakan, sehingga saya buang sedikit airnya, tidak saya tampilkan di tayangan ini. Jadi betul-betul kalau ingin nambah air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya, supaya kita mendapatkan kalis yang bagus. Ini saya masih merasa berat ini menguleninya, saya tambahin air, ternyata turunnya kebanyakan airnya sehingga itu saya kurangi airnya, saya buang gitu ya guys ya. Nah, jadi tipsnya memberikan airnya sedikit demi sedikit sampai mendapat hasil ulenan yang kalis. Oke, selanjutnya kita ke perebusan. Ini video ini jadi setelah HP saya tadi jatuh, jadi tripodnya itu nguncinya kurang kenceng. Akhirnya HP saya jatuh ke dalam aci guys. Jadi setelah saya bersihkan, tripodnya agak susah dipakai, sehingga nanti saya berubah-ubah posisi menggunakan tripod yang lain, pakai tripod gurita ya. Jadi nanti mohon maaf ya kalau gambarnya berubah-ubah posisi. Oke, kita tunggu airnya mendidih. Setelah mendidih, kita kecilkan apinya kecil sekali, lalu baru kita masukkan
aci yang akan kita bentuk bola-bola. Silakan bentuknya mau kecil, sedang atau besar. Oke guys, ini setelah api saya kecilkan, ini api yang paling kecil di kompor saya, kita mulai bulat-bulat adonan ciloknya. Saya bikin yang kecil-kecil dulu. Nanti juga ada yang saya isi dengan keju. Jadi ceritanya saya bikin keju sendiri, bikin keju mozzarella sendiri, tapi kurang berhasil. Jadi oke lah, nggak apa-apa lah buat isian cilok aja sebagian. Ya rasanya sih enak keju, tapi nggak berhasil. Jadi belum bisa saya upload. Seharusnya sih sebelum bikin cilok itu saya ngupload hasil bikin keju mozzarella sendiri, keju mozzarella homemade. Tapi karena nggak berhasil, jadi ya sudahlah, saya upload ciloknya duluan. Next, saya coba-coba dulu bikin mozzarella homemade. Kalau udah jadi, nanti saya akan upload. Tunggu aja guys ya. Soalnya bikin keju homemade tuh ya gampang sih kelihatannya, ternyata jadinya nggak sesuai harapan kemarin. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan bikin ciloknya. Jadi cilok itu terserah ya. Kalau kalian yang sukanya kecil-kecil pentol, ya bikinnya kecil-kecil. Kalau sukanya sedang atau sukanya pengen yang gede-gede, itu ada. Dulu saya itu pertama makan cilok itu di SD, bukan SD saya sih, SD dekat rumah. Jadi ada yang jualan cilok. Itu ciloknya itu cilok pedas manis kayak gini. Nah, tapi sausnya saus tomat. Nah, jadi biasanya saya kalau bikin cilok itu sausnya saus kacang. Terus kepikiran pengen saus yang saus asam pedas deh, pedas manis deh. Oke, kita bikin aja. Dan karena episode ya termasuk episode kangen jajanan SD ya. Dan bentuknya yang pertama saya makan itu cilok itu bentuknya gede-gede. Jadi saya taunya itu cilok tuh awalnya gede-gede, nggak kecil-kecil kayak gini. Nah, setelah beberapa kali jajan ketemu cilok kok ada yang kecil-kecil ya. Jadi kalau dulu cilok yang pertama saya makan di SD dekat rumah saya itu gede-gede, sausnya saus tomat, sausnya saus tomat gitu. Nah, terus harganya berapaannya? 200 perak kalau nggak salah. Itu gede, terus dicolok disunduk gitu. Itu yang pertama saya makan. Nah, ini saya bikin yang asam pedas sekarang ciloknya. Itu saya isi pakai keju ya guys, yang ini. Nah, ini mulai beberapa pentolnya saya isi keju. Cara masukinnya ya adonannya agak dibanyakin, terus dipipihkan dulu, terus dimasukkan potongan kejunya, lalu kita tutup rapat aja. Tutup rapatnya opsional masing-masing ya guys ya, bagaimana caranya Anda pasti bisa, tinggal nutup aja. Kalau adonannya kurang untuk nutup ya tinggal ditambahin lagi, terus nanti digulung-gulung lagi supaya ketutup. Itu ini saya coba ada beberapa butir yang saya isi keju. Nah, itu kan kejunya kelihatan kurang mengeras ya, makanya nggak saya upload videonya. Karena kurang berhasil. Jadi kejunya itu keju mozzarellanya emang lengket, bisa memanjang, cuman bentuk jadinya nggak keras, bentuk jadinya itu lembek, empuk kayak agar malahan. Jadi ini nggak berhasil nih, ya sudah, saya jadi isian cilok aja atau isian makanan lain, snack di rumah aja. Tapi rasanya sih enak, keju mozza, it's okay. Kalau kalian yang sukanya pedes ya, bisa ini ciloknya diisi sambal yang kalian udah bikin dulu ya kan. Terserah mau isi sambal terasi kayak, mau isi sambal apa kayak atau sambal cengek doang, diulek, garam, bawang, nah terus dimasukin ke dalam situ juga silakan ya. Atau yang mau pentolnya diisi daging atau daging ala-ala isian bakso gitu tuh, ada kikil-kikilnya gitu, ada tulang-tulang lunaknya gitu. Nah, bisa tuh dimasukin ke sini ya. Jadi dimatangin dulu isiannya, terus dimasukin ke dalam adonan cilok sini, terus direbus.
Ya nanti makannya ada sensasinya ya. Sekarang kan udah banyak ya model pentol cilok. Itu isiannya macam-macam, ada isi cheese, ada isi daging, isi kikil, isi macam-macam lah gitu. Nah ini snack-snack kita tuh bikin aja di rumah, terutama kalau untuk keluarga kita bikin snack di rumah itu ya snack-snack yang kayak gini aja, yang sehat, yang bikin sendiri ya kan. Dan juga ini menambah kreativitas ya. Dan kalau makanan bikin sendiri itu membuatnya yang makan juga seneng karena ini buatan keluarga sendiri, dan yang bikin juga seneng karena ini dihadirkan untuk orang-orang yang ada di dalam rumahnya atau orang-orang yang dicintainya ya kan, bikin sendiri. Atau kalau memang kalian ingin jualan juga, ini juga bisa, udah banyak yang jualan cilok ya, silahkan tinggal dikreasikan saja. Yang penting resepnya ya paling resep adonannya 1:2 dan isian bumbunya dienakin. Nah, kalau untuk jualan tuh yang penting enak gitu ya, jadi bumbunya harus serba seger dan enak. Oke, ini hasil rebusannya sudah pada mengambang. Kalau sudah mengambang ini berarti sudah bisa dibilang matang sih, tapi supaya lebih matang merata kita akan kukus ya, supaya lebih merata matangnya dan lebih awet. Oke, kita akan kukus ya. Ini hasil yang mau kita kukus ya guys ya. Setelah direbus ini mau kita kukus. Ini dari tepung setengah kilo, tepung aci dan tepung terigu 1/4 jadi segini. Kita tutup untuk beberapa menit ya guys ya, sampai matang merata. Oke, sambil menunggu pentol ciloknya dikukus, kita akan haluskan bawang merah, bawang putih dan cabai yang sudah direbus untuk kita bikin saus pedas manisnya ya. Bagi yang suka pedas banget tambahin cabenya ya, oke. Yang pengen tambah gurih tambahin bawang putihnya, tapi jangan over ya guys, nanti jadi enek. Oke, ini tadi segitu aja, udah pedas, udah cukup pedas lah untuk hasil cilok dari setengah kilo aci dan 1/4 tepung. Ini cabai segitu udah bikin pedas, tapi kalau pengen lebih pedas lagi tambahin guys, lebih pedas tuh lebih nikmat. Oke, yang penting tuh bumbunya sesuai takaran aja. Oke, sampai halus, terus kita akan masak di wajan. Oke, kita siapkan penggorengan. Di sini saya pakai wajan. Kita masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis cabai, bawang merah, bawang putih yang tadi kita sudah haluskan. Sedikit menumis supaya lebih matang walaupun tadi udah direbus ya. Kita tumis lagi sebentar. Terus kita nanti masukkan air. Di sini saya masukin airnya 1 gelas. Kita tumis saja sampai wanginya keluar. Lalu kita masukkan air matang ya guys. Nah, itu airnya 1 gelas. Ini tidak perlu tambahan maizena ataupun aci lagi ya, supaya airnya kental itu nggak usah, karena nanti akan kental dengan sendirinya, karena nanti akan dicampur dengan cilok-ciloknya. Itu saya masukkan saus cabenya, saya pakai merek Hot One ya, silakan yang mau pakai merek lain. Menurut saya Hot One udah enak, harganya lebih praktis, lebih terjangkau, isinya banyak. Di pasaran tuh harganya 12.000. Saya tambahin saori ya, saori, saus tiram, dan itu kecap manis. Kalau ingin warnanya makin gelap tambahin lagi ya, tadi nanti di depan saya tambahin lagi kecapnya itu. Oh ya, di sini juga
bisa kita tambahin garam dan gula. Kita tambahin garam dan gula secukupnya. Mohon maaf ya guys ya, seperti biasa saya tidak menuliskan pastinya berapa gram itu garam, berapa gram itu gula, berapa gram itu cabai, bawang merah, bawang putihnya. Jadi saya seperti biasa, saya tuh kalau masak pakai feeling ya. Jadi feelingnya, oh pentolnya segini, ya udah garamnya segini, gulanya segini, cabainya segini, bawangnya segini, seperti itu. Ini kalau biasa masak itu lama-lama tuh masukin bumbu-bumbu tuh pakai feeling gitu, nggak pakai ukuran lagi. Ukurannya udah ukuran feeling ya. Seperti itu ya guys ya. Saya rasa kalian juga akan seperti itu nanti kalau sering masak. Itu ya guys ya. Mohon maaf nggak ada ukurannya, tapi ya pakai feeling aja, pasti feeling itu juga banyak benernya kok. Kita masukin aja pentolnya yang sudah kita kukus beberapa menit tadi. Kalau nggak salah saya ngukusnya sekitar 15 menit. Udah rata matangnya, terus kita campur ke dalam saus ini. Kita aduk-aduk sampai dia nanti mengental dengan sendirinya. Karena namanya cilok itu dari aci ya kan, aci itu tapioka. Nah nanti dia akan mengentalkan air yang ada di sekitarnya. Jadi kita tinggal ngaduk-aduk aja biar enggak lengket atau biar enggak gosong di bawahnya. Kita tinggal aduk-aduk sampai mengental. Itu yang besar-besar itu isinya keju. Dan dalam perebusan tadi ternyata ya ada yang bocor-bocor. Seperti itulah ya. Tapi enak. Ini overall udah enak. Bumbu sausnya pas, terus kenyal ciloknya juga pas. Terus jadi tidak keras, tidak terlalu kenyal, juga tidak terlalu keras. Jadi kalau bandingannya 1:2, 1 tepung terigu dan 2 tepung tapioka atau tepung aci, itu udah pas, kenyalnya itu pas. Apalagi dimakan ketika masih hangat-hangat panas. Wah, itu enak banget guys. Dengan pedas yang pas seperti ini, asam pedas ya, itu enak banget. Kalau warnanya kalian ingin lebih merah lagi, bisa ditambahin kecap ya. Tapi juga diukur supaya nanti rasanya tidak terlalu manis kecap. Oke, ini sebentar lagi akan mateng. Itu dilihat sudah mengental ya. Sebentar lagi mateng ini. Itu ada adzan guys, adzan maghrib. Oke, nggak apa-apa ya. Sebentar lagi saya sholat dulu. Kalian harus coba ya guys ya. Ini gampang, ini mudah. Kalian harus coba, ini enak ya. Ya guys, Tara, ini dia hasilnya. Warnanya cantik sekali bukan? Lihat itu, ya Allah. Nggak nyangka juga bisa bikin sebagus ini. Ini pentol ya, pentol asam pedas. Kayak pentol cilok asam pedas. Ini kalau udah pokoknya adonannya tuh udah pas lah segitu ya. Seperti yang saya bilang dari awal. Jadi mungkin di deskripsi juga saya nggak tulis lengkap. Kalian tonton aja videonya dari awal. Kalau lupa ya dicatat, kalau lupa ya diulangi lagi videonya. Jadi kalian nanti ngerti kalau nyatet. Dan diulang aja videonya sampai kalian ngerti. Nanti jadinya ciloknya tuh enak, kenyalnya pas, nggak keras, nggak terlalu kenyal, dan pedes manisnya juga enak. Oke, kalian harus coba ya. Kalian harus bisa. Selamat mencoba. Sukses.